Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami presentasikan bisnis plan dari perusahaan kami, yakni CV Gematek atau CV Geo and Mapping Teknologi yang berbasis GIS. Di setiap perusahaan tentunya memiliki profil perusahaan. Nah, berikut profil perusahaan dari perusahaan kami atau perusahaan Gematek. Perusahaan Gematek ini bergerak di bidang sistem informasi geografis. Tentunya di setiap perusahaan memiliki visi, misi, dan tujuan. Untuk visi dari perusahaan kami, yakni menjadikan korporasi berbasis SIG dengan pertumbuhan yang signifikan, sehingga mampu bersaing dalam dunia global. Kemudian untuk misi dari perusahaan kami, yakni mengedepankan profesionalisme, kemampuan individu, dan tim dalam menghasilkan produk-produk keunggulan yang sesuai dengan standar internasional. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan keunggulan daya saing nasional dan global sesuai dengan kebutuhan pengguna dari para klien. Sehingga tujuan dari perusahaan kami adalah dapat memuaskan kebutuhan para pelanggan dengan mutu yang sudah terjamin. Next. Selanjutnya adalah layanan dari perusahaan Gematek. Layanan dari perusahaan Gematek ini memiliki 4 layanan, yaitu ada analisis GIS, ada GIS-Tech, ada GIS desktop atau mobile, dan juga ada WebGIS. Nah, untuk GIS analisis atau analisis GIS ini berguna untuk menyediakan layanan analisis GIS untuk memberikan solusi permasalahan yang sedang dihadapi oleh para klien. Lalu untuk GIS-Tech, untuk memberikan layanan konsultasi teknologi yang berkaitan dengan GIS. Lalu ada GIS desktop atau mobile, di mana layanan ini melayani pembuatan aplikasi GIS berbasis desktop atau bisa juga berbasis mobile. Lalu selanjutnya ada layanan WebGIS, di mana layanan ini berguna untuk pembuatan dan juga konsultasi GIS berbasis web. Next. Selanjutnya, tentunya di setiap perusahaan memiliki target pasarnya sendiri. Nah, untuk perusahaan kami memiliki 3 target pasar, yakni ada dari instansi pemerintahan, ada juga dari perusahaan swasta, dan juga ada juga dari perorangan atau individu. Untuk dari instansi pemerintahan sendiri, perusahaan kami sebagai penyedia jasa pembuatan GIS dengan skala nasional. Contoh dari kerjasama antara instansi pemerintah dan perusahaan kami adalah penyedia jasa konsultan GIS untuk pembangunan infrastruktur nasional. Kemudian ada perusahaan swasta yang menjadi target pasar kedua dari perusahaan kami, di mana perusahaan kami sebagai pihak ketiga dalam menjalankan pembuatan GIS. Contoh bentuk kerjasama dari perusahaan kami dengan perusahaan swasta tersebut adalah pembuatan GIS berbasis web untuk kebutuhan perusahaan A. Kemudian ada juga target pasar dari perusahaan kami yaitu perorangan atau individu, di mana perusahaan kami sebagai penyedia jasa GIS untuk individu atau perorangan. Contoh kerjasama dari perusahaan kami dengan perorangan adalah jasa menganalisa GIS untuk memberikan masalah terkait pemetaan di daerah yang ia tinggali. Nah, kemudian selanjutnya adalah strategi bisnis yang akan dijelaskan pada slide berikutnya.
Baik untuk strategi bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan kami. Jadi perusahaan kami ini fokus terhadap penyedia layanan GIS gitu. Jadi untuk strategi-strategi yang akan kami lakukan, di antaranya yang pertama yaitu target pasar kami, yaitu untuk pasar nasional maupun global. Jadi mungkin caranya supaya kami bisa mencapai tujuan strategi ini yaitu dengan mendekatkan kepada mitra-mitra bisnis di kalangan nasional maupun global seperti itu, serta mengembangkan jaringan dari perusahaan kami. Untuk selanjutnya yaitu mengembangkan dan evaluasi produk GIS karena perusahaan kami fokusnya itu yaitu pembuatan web GIS, kemudian pembuatan aplikasi GIS. Jadi kami akan terus mengembangkan produk-produk kami serta terus melakukan evaluasi dari hasil produk yang telah kami buat nantinya. Dan untuk yang terakhir yaitu memberikan solusi berbasis analisis GIS menggunakan teknologi terkini sesuai permasalahan GIS yang ada saat ini. Karena perusahaan kami juga tidak hanya fokus pada pengembangan aplikasi, tapi juga ada konsultasi terkait dengan GIS. Jadi untuk penyelesaian masalahnya kami akan sesuaikan dengan teknologi yang ada dan semuanya itu berbasis pada GIS. Untuk selanjutnya analisis SWOT, yaitu strength dan weakness ini yang ada dari perusahaan kami itu sendiri. Kemudian untuk opportunity dan threats itu mungkin yang ada di luar selain perusahaan kami. Itu yang pertama ada strength atau kelebihan dari perusahaan kami, yaitu karena kami startup GIS yang fokusnya nanti akan menggunakan teknologi yang selalu yang terbaru dan ter-up to date untuk melakukan penyelesaian masalah terkait GIS. Jadi itu yang jadi keunggulan dari perusahaan kami. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri karena perusahaan kami ini terbilang masih baru dan masih berkembang, jadi dari kami belum ada mitra bisnis atau mitra bisnis yang tetap untuk pemberian dana ataupun yang lainnya. Nah, untuk kesempatan yang mungkin ada setelah ini, atau opportunities di bidang GIS, karena kalau kita lihat perkembangan GIS itu sangat cepat, dan untuk pembuatan aplikasinya itu terhitung mungkin bisa dikatakan lebih mudah daripada pembuatan aplikasi di bidang lain. Jadi itu menjadi kesempatan yang ada bagi perusahaan kami. Nah, untuk ancaman atau rintangan yang mungkin ada ke depannya, karena bidang GIS ini yang berkembangnya cukup cepat, mengharuskan dari pihak kami, terutama dari perusahaan kami, untuk terus melakukan up to date dan pembaruan di setiap adanya pembaruan teknologi tersebut. Seperti itu. Nah, untuk key people atau pendiri dari perusahaan Gematech ini ada saya sendiri, Ratna Mayasari, yang di sini sebagai Chief Executive Officer atau sebagai CEO. Nanti tugasnya adalah untuk memimpin dan bertanggung jawab terhadap perusahaan Gematech ini. Selanjutnya ada Chief Financial Officer yang dilakukan oleh Gema Wahyu Fadila. Jadi tugasnya CFO di sini adalah untuk mengatur serta memimpin dari strategi keuangan perusahaan. Di antaranya yaitu strategi pemasaran, kemudian pengaturan terkait keuangan-keuangan lainnya. Dan untuk Chief Technology Officer atau CTO, di sini ada Dani Yudi Prasetyo. Jadi nanti tugasnya adalah untuk memimpin dan mengembangkan teknologi yang digunakan perusahaan. Jadi apabila ada update, seperti itu adalah tugas dari CTO. Nah, untuk penjelasan terkait dengan struktur organisasi dari perusahaan kami nanti akan dijelaskan setelah slide selanjutnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, yakni adalah rencana struktur organisasi dari perusahaan kami. Nah, jika disebutkan di sebelumnya itu masih ada 3, yakni ada CEO, ada CTO, dan juga ada CFO.
Nah, nantinya seiring berjalannya waktu, kami akan melakukan rekrutmen untuk menentukan COO atau Chief Operating Officer dan juga CMO atau Chief Marketing Officer. Nah, seperti yang dilihat dari struktur organisasi tersebut, CTO, CEO, CFO, dan CMO ini bertanggung jawab kepada CEO. Dan nantinya masing-masing dari shift tersebut akan dibentuk sebuah divisi seperti divisi teknologi, divisi operating, divisi finance, dan juga divisi marketing. Nah, selanjutnya adalah job description dari masing-masing shift, yakni yang pertama adalah Chief Executive Officer yang disebut CEO. Nah, jadi CEO harus sebagai seorang leader yang pertama, yakni memimpin perkembangan perusahaan dan juga mengkontrol bagaimana strategi perusahaan ini berjalan. Selanjutnya, yakni adalah komunikasi. Tentunya sebagai seorang CEO harus menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan baik ke klien untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan dan juga reputasi dari perusahaan. Yang selanjutnya yakni adalah development, pengembangan. Jadi CEO harus melihat dan menganalisis hal mana yang menjadi potensi dari perusahaan, yang mana bisa dikembangkan strategi yang sesuai untuk kemajuan perusahaan. Lalu yang selanjutnya yakni Chief Technology Officer atau CTO. Yang pertama sebagai infrastruktur, yakni mengawasi data, keamanan, dan pemeliharaan teknologi dalam menerapkan strategi teknis perusahaan. Yang kedua sebagai thinker, yakni mengatur strategi teknologi mana yang terbaik sesuai dengan kebutuhan klien dan internal perusahaan. Yang selanjutnya sebagai planner, yakni perencana, memastikan perencanaan penggunaan teknologi tersebut baik dan efisien sesuai dengan strategi teknis dari perusahaan. Lalu ada Chief Financial Officer, kata kuncinya adalah finance. Yang pertama sebagai seorang supervise, yakni bertanggung jawab memberikan laporan keuangan dan mengawasi bagaimana pelaksanaan keuangan di perusahaan. Lalu yang selanjutnya yakni treasury, yakni menentukan kebijakan keuangan perusahaan serta menghitung risiko keuangan perusahaan berdasarkan dari kondisi perusahaan. Yang selanjutnya yakni forecasting, menentukan bagaimana langkah strategi ekonomi yang harus dijalankan perusahaan serta mengidentifikasi dan memberikan laporan efektivitas dari strategi perusahaan. Yang selanjutnya yakni Chief Marketing Officer. Yang pertama sebagai market goals, yakni menentukan tujuan dan pencapaian marketing yang mana nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk strategi pemasaran. Yang kedua strategi, tentunya harus memahami bagaimana perubahan pasar yang cukup dinamis sehingga dapat menyesuaikan strategi yang digunakan berdasarkan perubahan pasar. Lalu analytics, yakni menganalisis implementasi bagaimana perkembangan perusahaan yang terjadi, yang mana seharusnya sejalan dengan strategi pemasaran. Nah, lalu yang terakhir yakni adalah Chief Operating Officer sebagai effectivity, yakni membuat regulasi dan kebijakan untuk efektivitas kinerja sumber daya manusia di internal perusahaan. Lalu ada human resource, yakni mengembangkan sumber daya manusia untuk selalu memastikan berjalan sesuai dengan strategi perusahaan yang tepat. Lalu sebagai execution, yakni mengimplementasikan strategi perusahaan dan melakukan pelayanan produk sesuai dengan permintaan pengguna atau klien. Nah, sekian presentasi dari perusahaan kami, Kematek. Terima kasih. Jika dari kami menunggu kerjasama dari berbagai pihak. Nah, jika ada yang tertarik atau berminat untuk menjalani kerjasama dengan perusahaan kami, bisa menghubungi kami melalui email ataupun bisa melihat di website atau di kanal YouTube kami. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.